Sejarah panjang konflik Israel vs Iran dan alasan Iran serang Israel. Hubungan antara Iran dan Israel telah dipenuhi dengan serangkaian serangan rahasia satu sama lain seiring panasnya situasi geopolitik global. Tidak hanya itu, ketegangan antar negara Timur Tengah ini telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Lantas, bagaimana perjalanan panjang fluktuasi hubungan Iran dan Israel dalam beberapa dekade terakhir? Konflik antara kedua negara ini telah meluas dengan berbagai metode, termasuk serangan darat, udara, laut, bahkan di ranah cyber. Israel dan Iran saling melancarkan serangan dengan menggunakan serangan langsung maupun dengan memanfaatkan proksinya di wilayah lain. Iran cenderung menggunakan kekuatan proksi asing untuk menyerang kepentingan Israel, sedangkan Israel menggunakan strategi pembunuhan tertarget terhadap pemimpin militer dan ilmuwan nuklir Iran. Serangan terbaru yang dilakukan Israel di ibu kota Suriah, Damaskus, yang mengakibatkan tewasnya 3 komandan Iran pada Senin lalu, mengeskalasi konflik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi yang lebih luas di kawasan tersebut, yang sudah dalam keadaan kacau akibat berbagai konflik, termasuk perang Israel di Gaza, bentrokan lintas batas antara Israel dan kelompok militan Lebanon, Hezbollah, serta serangan oleh milisi Houthi Yaman terhadap negara barat di Laut Merah. Intensitas konflik antara Israel dan Iran juga berisiko melibatkan Amerika Serikat (AS) mengingat keberadaan pasukan AS di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa momen penting dalam konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini yang dikutip dari New York Times. 1. Januari tahun 2020, target utama, pembunuhan Gen. Qasim Soleimani, komandan sayap luar Garda Revolusi Islam Iran. Dalam serangan drone AS di Baghdad disambut dengan kepuasan di Israel. Iran membalas dengan menyerang 2 pangkalan di Irak yang menampung pasukan AS dengan hujan rudal, yang mengakibatkan sekitar 100 personel militer AS terluka. Pejabat AS menuduh Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara selama perang di Irak. Mereka juga menyebutkan bahwa Jenderal Soleimani bertanggung jawab atas aktivitas yang merusak stabilitas di seluruh Timur Tengah dan dituduh merencanakan serangan terhadap kedutaan AS dan Israel. Tidak berhenti di situ, jenderal tersebut juga menunjukkan pembelaan pada Iran untuk melawan AS dan Israel dengan membangun jaringan milisi sekutu. 2. Oktober tahun 2023, serangan saling balas sebelum tanggal 7 Oktober. Iran dan Israel dilaporkan melakukan sejumlah serangan dan serangan balasan rahasia dalam beberapa tahun setelah kematian Jenderal Soleimani. Israel membunuh ilmuwan nuklir papan atas Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada November tahun 2021, dan menyusul dengan pembunuhan Komandan Garda Revolusi, Kol. Sayyad Khodaieh, pada Mei tahun 2022. Pada Juli tahun 2021, sebuah kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan pengiriman Israel diserang di lepas pantai Oman, yang mengakibatkan 2 awak kapal tewas. 2 petinggi Israel mengatakan bahwa serangan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa drone Iran yang menabrak kawasan hunian di bawah jembatan kapal. Iran tidak secara eksplisit mengklaim atau membantah tanggung jawab, tetapi saluran TV milik negara menggambarkan serangan terhadap kapal tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel di Suriah. Ketika pemboman Israel terhadap Gaza dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober, milisi pro-Iran meningkatkan serangan mereka. 3. Desember tahun 2023, pembunuhan profil tinggi lainnya. Pada akhir tahun lalu, Iran menuduh Israel membunuh tokoh militer papan atas, Brig. Gen. Sayyad Razi Mousavi, dalam serangan rudal di luar Damaskus. Seorang penasihat senior Garda Revolusi, Jenderal Mousavi digambarkan sebagai rekan dekat Jenderal Soleimani dan dikatakan telah membantu mengawasi pengiriman senjata ke Hezbollah. Israel mengambil sikapnya yang biasa, menolak berkomentar secara langsung apakah dia berada di balik kematian Jenderal Mousavi. 4. Januari tahun 2024, serangan balasan berkelanjutan. Pentagon meluncurkan serangan drone di Baghdad yang membunuh tokoh senior dalam kelompok militan terkait Iran. Serangan itu datang beberapa hari setelah ledakan di pinggiran Beirut, Lebanon, yang menewaskan Saleh Al-Aruri, seorang pemimpin Hamas, bersama 2 komandan dari sayap bersenjata kelompok itu.
Ledakan itu adalah pembunuhan pejabat Hamas paling senior di luar tepi barat dan Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat dari Hamas, Lebanon, dan Amerika Serikat menyalahkan Israel atas serangan tersebut, yang tidak secara publik mengonfirmasi keterlibatan. Hezbollah, yang menerima dukungan utama dari Iran, meningkatkan serangan terhadap Israel setelah kematian Mer al-Aruri. Militer Israel menyerang balik Hezbollah di Lebanon, membunuh sejumlah komandan kelompok itu. Kemudian pada bulan Januari, Iran menuduh Israel melancarkan serangan udara di Damaskus. Sejumlah tokoh militer senior Iran tewas, termasuk kepala intelijen di Suriah untuk sayap luar negeri Garda Revolusi dan deputinya, menurut media Iran dan pejabat pertahanan Israel. Kemudian, serangan drone oleh milisi yang didukung Iran membunuh 3 anggota pasukan Amerika dan melukai setidaknya 34 lainnya di Yordania. 10 hari kemudian, pasukan AS meluncurkan serangan drone pembalasan di Baghdad yang membunuh seorang pemimpin milisi senior yang pejabat AS tuduh bertanggung jawab atas serangan terhadap personel Amerika. 5 Februari tahun 2024, serangan lanjutan oleh Israel. Serangan balasan oleh AS terhadap milisi yang didukung Iran tampaknya meredakan tindakan Tehran. Israel dituduh melakukan sejumlah serangan di Suriah dan Lebanon. Pada Februari, media negara Suriah mengatakan Israel berada di balik serangan udara di sebuah bangunan perumahan di Damaskus yang menewaskan 2 orang. Militer Israel menolak berkomentar tentang serangan tersebut, meskipun mengakui ratusan serangan sebelumnya terhadap target terkait Iran di Suriah. Tetapi militer Israel mengakui serangan di selatan Lebanon pada bulan Februari yang katanya membunuh seorang komandan Hezbollah, dan pada bulan Maret, membunuh seorang operator senior Hamas dalam serangan udara juga di selatan Lebanon. 6 Maret tahun 2024, suasana tegang. Serangan drone Israel menargetkan sebuah mobil di selatan Lebanon, membunuh setidaknya 1 orang. Militer Israel mengatakan telah membunuh wakil komandan unit roket dan rudal Hezbollah. Hezbollah mengakui kematian seorang pria, Ali Abdul Hassan Naim, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Pada hari yang sama, serangan udara membunuh tentara di dekat Aleppo, utara Suriah, dalam apa yang tampaknya menjadi salah satu serangan Israel paling berat di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu membunuh 36 tentara Suriah, 7 pejuang Hezbollah, dan seorang Suriah dari milisi pro-Iran, menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebuah kelompok yang berbasis di Inggris yang melacak perang sipil Suriah. Militer Israel tidak mengklaim tanggung jawab, namun, Menteri Pertahanan negara itu, Yoav Gallant, menulis di media sosial, "Kami akan mengejar Hezbollah di setiap tempat ia beroperasi dan kami akan meningkatkan tekanan dan kecepatan serangan." 3 hari kemudian, pada Senin malam, pesawat tempur Israel menyerang bangunan di Damaskus dalam serangan yang menewaskan 3 komandan Iran papan atas. Alasan Iran serang Israel tanggal 14 April tahun 2024. Iran mengungkapkan alasan serangan udara ke Israel pada akhir pekan ini. Hal itu merupakan hak untuk membela diri atas upaya negara Zionis yang ingin memperluas eskalasi perang di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan tindakan itu merupakan tanggapan pembalasan atas agresi militer dari Israel ke kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada awal April lalu. Serangan yang menewaskan 7 garda revolusi Iran, 2 diantaranya jenderal. Pada tanggal 14 April tahun 2024 Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam menjalankan hak wajarnya untuk membela diri, tulis Kemlu Iran dalam siaran pers seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Kemlu mengungkapkan serangan itu merupakan tanggapan pembalasan terhadap agensi militer yang berulang, dan sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang rezim Zionis di mana menyebabkan kesyahidan para penasihat militer resmi Iran yang secara resmi hadir di Suriah atas undangan pemerintah Suriah dan beraktivitas di sana, imbunya. Adapun, Kemlu Iran juga menegaskan bahwa hal itu seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Mereka menyatakan tindakan defensif Iran dalam menjalankan haknya itu ialah untuk membela diri serta menunjukkan pendekatan bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Kemlu Iran pun menekankan mereka takkan ragu mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingannya apabila diperlukan nanti. Pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina dan agresi militer terhadap pemerintah negara-negara di kawasan dengan tujuan memperluaskan api peperangan terus dilakukan oleh rezim Zionis, tegasnya. Garda Revolusi Iran IRGC mulai melepaskan serangan pesawat nirawak, drone, hingga roket ke Israel akhir pekan ini. Sistem pertahanan anti-misil Israel telah mengintersepsi sebagian besar serangan udara Iran tersebut. Dan hingga saat ini pihak militer Israel mengklaim serangan hanya merusak salah satu pos militer mereka. Akibatnya, sebanyak 31 orang mengalami luka imbas serangan tersebut. Puluhan orang tersebut mengalami luka ringan. Belum ada laporan warga yang menderita luka serius. Layanan Darurat Magen David Adom MDA mengatakan puluhan orang tersebut terluka dan mengalami kepanikan saat menuju tempat perlindungan di tengah serangan drone dan misil. Tidak ada laporan tentang cedera langsung akibat serangan Iran, kata layanan darurat Israel, Minggu tanggal 14 April tahun 2024.